Program perhutanan sosial adalah merupakan salah satu program strategis nasional terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang pada saat ini diserahkan hak pengelolaannya kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial ada 5 skim, yaitu skema pertama hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan salah satu yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, di mana berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 733 tahun 2014, kawasan hutan Kalimantan Barat seluas kurang lebih 8,4 juta hektar. Dari luasan tersebut telah dibebani perizinan kurang lebih 40%, baik itu hutan alam, hutan tanaman, pinjam pakai kawasan, dan pelepasan kawasan untuk sektor non-kehutanan. Sampai dengan akhir tahun 2018, bahwa jumlah akses kelola yang telah mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 116 perizinan yang terdiri dari 63 hutan desa, 18 HKM, 31 hutan tanaman rakyat, dan 4 hutan adat. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan usaha perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, kami mencoba untuk mengedukasi teman-teman tersebut bersama-sama dengan teman-teman NGO, CSO yang terlibat di Pokja PPS Kalbar untuk mendorong masyarakat dapat memanfaatkan dan mengembangkan usaha di masing-masing perizinan. Misalkan seperti pengembangan budidaya madu, baik madu hutan maupun madu kelulut yang berada di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dapat juga dikembangkan melalui agroforestry, pengembangan budidaya kepiting di Kabupaten Kuburaya. Demikian juga terhadap pengembangan usaha ekowisata yang berada di Kabupaten Kuburaya. Sementara pengembangan HHBK bisa melalui penyaman rotan di Kabupaten Kayong Utara. Nah, hal-hal seperti ini barangkali yang bisa kita dorong untuk mengembangkan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat, untuk mendorong masyarakat tersebut akan membawa dampak ekonomi kepada masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang telah memiliki izin perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk membuat video melalui publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi beberapa kabupaten. Tentu ini merupakan edukasi juga kepada masyarakat dan sebagai media informasi bahwa perhutanan sosial Kalimantan Barat telah dapat menunjukkan seperti bagaimana kita melakukan pengelolaan hutan tersebut melalui program perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di mana salah satu visi misi daripada Bapak Gubernur Kalimantan Barat yaitu untuk mendorong indeks desa mandiri di Kalimantan Barat. Melalui perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat, kami berharap semua unsur terkait dapat terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat, baik itu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten, teman-teman CSO, NGO, maupun dunia usaha untuk mendorong bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat terkait dengan pemanfaatan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat. Ketika kita dapat menjaga kelestarian hutan kita tersebut, maka masyarakat akan sejahtera dan semboyan salam rimbawan, masyarakat sejahtera, Kalimantan Barat Jaya, merdeka.
Hutan desa atau HD merupakan hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Hingga akhir Desember 2017, terdapat 31 hak pengelolaan hutan desa yang diterbitkan, terdiri dari 12 hak pengelolaan hutan desa atau HPHD di Kabupaten Kapuas Hulu, 13 HPHD di Kabupaten Kuburaya, 5 HPHD di Kabupaten Kayong Utara, dan 1 HPHD di Kabupaten Sambas. Di Kabupaten Kuburaya, Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau LPHD salah satunya terletak di Kecamatan Batu Ampar, Desa Tanjung Harapan dengan luas hutan desa 17.745 hektar. Di mana LPHD-nya memanfaatkan hutan desa untuk budidaya kepiting bakau, madu kelulut, dan lain sebagainya. LPHD Desa Tanjung Harapan ini mampu menghasilkan 600 sampai dengan 700 kg kepiting dalam jangka waktu 1,5 hingga 2 bulan, di mana jumlah ini masih jauh dari permintaan. Alhamdulillah untuk produk kita sudah ada manajemen untuk madu itu kita ada koperasi madu usaha mandiri, itu sistemnya kita bangun. Kebetulan kita ada 10 desa Bentang Pesir Padang Tikar. Kita buat satu koperasi, secara manajemennya juga ada TPD di tingkat desa. Kalau untuk kepiting juga kita ada koperasinya, ibu-ibu ada kelompok pengelolaannya. Kalau pemasaran sebenarnya bahannya kurang, bahan bakunya dari kita, malahan pasar itu minta lebih. Kalau untuk kepiting, kebetulan kita pembesaran, kita bikin keramba budidaya kepiting ini untuk pembesaran itu kurang lebih kita jual itu 80 sampai 100 ribu per kilonya. Untuk benihnya kita beli kepada nelayan itu kurang lebih 30.000 sampai 40.000. Kalau ukuran kepiting yang kita jual itu rata-rata di atas 500 gram, kurang lebih setengah kilo ke atas. Itu rata-rata kebetulan kita sortir. Kita beli itu kepiting B yang ukuran 250 gram ke bawah. 250 gram ke atas itu harganya A. Ketua LPHD Desa Tanjung Harapan, Ismail, berencana akan menambah keramba kepitingnya yang saat ini baru berjumlah 3 keramba dengan ukuran 20 x 24 meter dengan masing-masing keramba berisi 1.000 ekor kepiting. Rencananya memang kita mau bangun keramba yang lebih luas pembangunannya. Kalau untuk harapannya tidak lain tidak bukan, kita tetap pengelolaan hasil produksi hutan bukan kayu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Bentang Pesisir Padang Tikar. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat juga berusaha meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan agar kapasitas dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Di Kabupaten Ketapang, Lembaga Pengelolaan Hutan Desa di Dusun Manjau, Kecamatan Matan Hilir juga memiliki berbagai potensi, di antaranya karbon, wisata alam, serta air kemasan. Pada tahun 2015, menurut Ketua LPHD Manjau di Desa Laman Satong, mereka menerima imbal jasa ekosistem pada proyek Pasar Karbon Red Plus, menjadikan hutan desa Manjau hutan desa pertama yang menerima dana imbal jasa ekosistem di Kalimantan Barat. Red Plus atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation merupakan proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Peningkatan penyerapan karbon dan pengelolaan hutan lestari merupakan bentuk mekanisme insentif bagi negara berkembang yang berhasil menurunkan laju deforestasinya dalam rangka menjaga hutan lestari.
Hidup masyarakat di sini sangat tergantung dengan sumber daya alam yang ada di hutan Desa Manjau, termasuk air. Untuk itu, LPHD Manjau melakukan pelestarian sumber air hutan Manjau yang terletak di kaki Gua Maria, di mana kualitas airnya masih baik dan terjaga, yang dimanfaatkan dengan membuat air kemasan yang sudah disterilkan dan terjamin untuk dikonsumsi. Di kawasan ini juga terdapat tempat wisata Gua Maria Kederon yang juga merupakan wisata rohani Gua Maria. Gua Maria Kederon ini merupakan tempat berdoa bagi umat Katolik. Tempat berdoa ini juga merupakan tempat rekreasi iman umat Katolik, karena itu wisata ini tidak ditarik retribusi apapun atau gratis. Gua Maria ini juga ditetapkan sebagai tempat ibadah umat Kristen, di mana umat-umat Kristen bersembahyang di sini pada saat-saat bulan Oktober, dan pengunjung juga di sini bukan hanya dari pengunjung umat Kristen saja, di luar umat Kristen bahkan mereka sering berkunjung untuk melihat bagaimana Gua Maria yang ada di Dusun Manjau. Di Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Simpang Hilir, masyarakatnya menggeluti berbagai kerajinan, dari lekar atau lidi nipah, bambu, keladi air, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan keranjang buah, bakul tas, dan lain sebagainya. Bahan-bahan kerajinan masyarakat dapatkan dari hutan desa yang banyak tumbuh di sekitar lingkungan mereka. Masyarakat di sini merupakan pengrajin tradisional yang dilakukan secara turun-temurun dan belum berkelompok, di mana hasil kerajinannya hanya untuk digunakan sendiri. Sejak adanya Lembaga Pengelola Hutan Desa pada Februari 2017, masyarakat akhirnya dibina, sehingga lebih terakomodir. Selain itu, kerajinan yang dihasilkan bisa lebih bermanfaat untuk perekonomian warga. Namun penjualan masih terbatas di Kabupaten Kayong Utara saja. Di Kecamatan Simpang Hilir ini juga terdapat kelompok usaha kumbang mandiri yang membuat kerajinan dari tempurung kelapa yang memulai usahanya sejak tahun 2017. Di daerah ini merupakan sentral kelapa yang melimpah. Namun sejak harga kelapa anjlok dari Rp2.000 menjadi Rp400, akhirnya warga berupaya mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan buah kelapa yang melimpah. Melimpahnya kelapa di daerah ini, kelompok usaha kumbang mandiri yang terdiri dari 10 orang ini memutuskan untuk membuat kerajinan tempurung kelapa yang dapat menghasilkan nilai lebih dari kelapa, sehingga menghasilkan berbagai kerajinan tangan seperti bunga, asbak, celengan, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Sementara itu, di Desa Penjalan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, terdapat kelompok usaha masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu yang membuat kerajinan anyaman tangan tikar pandan. Tikar anyaman daun pandan yang sebelumnya hanya polos dengan harga jual yang rendah, setelah dikreasikan dapat menjadi lebih cantik dan berwarna. Selain itu, dari inovasi tikar pandan, kelompok usaha ini juga dapat membuat tas dari bahan yang sama, membuat tempat tisu, tudung saji, dan lain sebagainya. Kelompok Asoka Desa Penjalaan ini berharap kampungnya menjadi ikon kerajinan pandan di Kabupaten Kayong Utara. Di Desa Nipah Kuning, Lembaga Pengelola Hutan Desanya mengembangkan Virgin Coconut Oil atau VCO atau minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni merupakan minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali dan tanpa bahan kimia.
Penyulingan minyak kelapa yang dilakukan ini membuat kandungan senyawa-senyawa esensial yang dibutuhkan tubuh tetap utuh. Manfaat VCO diantaranya memperkuat kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, dan lain sebagainya. Masyarakat di Kabupaten Kayong Utara ini juga dibina Yayasan Palung dalam hal pengembangan pengetahuan partisipatif akan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lestari, mandiri, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kami harap mereka bisa tinggal seperti dalam harmoni untuk hutan dan ada economic benefit, manfaat ekonomi untuk mereka, dan mereka bisa kerja untuk sustainable livelihood. Ya, saya pikir penting lembaga-lembaga kerjasama masyarakat, ya, dan ada manfaat masyarakat dan keanekaragaman hayati. Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat pondok belajar yang terletak di Desa Mensiau, Kecamatan Batanglupar. Pondok belajar ini berdiri di atas tanah berbukit milik Mardianus Aden, salah seorang fasilitator Desa Mensiau. Sejak bergabung dengan program Fortline, di atas tanah ini kini ditanami berbagai macam tanaman seperti jagung, mentimun, cabai, terong, karet, dan lain sebagainya. Di lokasi ini juga terdapat aliran sungai yang alirannya dibendung untuk memelihara ikan. Tempat ini juga dijadikan demplot agar masyarakat bisa belajar agroforestry dan silvofishery. Awalnya pondok belajar ini hanya berukuran 2 x 3 meter yang dibuat hanya sebagai pondok di dalam aktivitas berladang. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, pondok belajar ini akhirnya seperti sekarang berukuran 8 x 16 meter sejak tahun 2017 lalu dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk dari kementerian. Bersama Dirjen, bersama Kepala Balai Taman Nasional, Pak Arif datang ke sini. Jadi beliau mengatakan bahwa di sini kalau ngarapkan pulau ini tidak ada tempat orang nanti. Ke depan akan kita diperlebarkan. Didukung oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Rumah belajar ini dijadikan tempat pelatihan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat. Bahkan masyarakat dari desa lainnya juga dapat menggunakan pondok belajar ini untuk berbagi ilmu guna mengembangkan dalam berbagai bidang yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aden merupakan orang desa yang memiliki tekad besar untuk maju dan berkembang, serta menjadi contoh masyarakat termasuk dari desa lainnya. Program perhutanan sosial selain hutan desa juga terdapat hutan adat. Salah satunya hutan adat di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Seluas, Desa Sahan, yang memiliki luas kurang lebih 100 hektar yang telah di-SK-kan kementerian. Di dalam hutan adat ini terdapat tanaman endemik Kalimantan Barat yang masuk dalam genus Sorea atau meranti, atau masyarakat sekitar menyebutnya tengkawang. Menurut penelitian, di hutan adat ini memiliki 6 jenis tanaman tengkawang yang diolah masyarakat menjadi minyak nabati secara turun-temurun. Namun, minyak tengkawang ini juga dapat diolah menjadi bahan dasar pembuatan kosmetik, coklat, obat, dan lain sebagainya. Ciri khas di sini memang ada, karena ciri khas di sini tengkawangnya ada 6 jenis, yang anehnya ini berbuah tiap tahun. Nah ini, bahkan kemarin dari Perancis itu Pak Jeb bersama Pak Rektor Universitas Tanjung Pura untuk membuatkan salah satu kosmetik. Bahkan sudah saya perlihatkan dengan Pak Bupati. Pak Bupati sudah antusias sekali melihat hasil olahan dari lemak tengkawang yang dari hutan ini, yang pernah saya kirim ke Perancis.
Proses pembuatan minyak tengkawang menurut masyarakat awalnya memang sangat susah karena masih menggunakan alat yang serba manual. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga memudahkan masyarakat dalam memproduksi minyak tengkawang. Pemerintah untuk periode 2015 hingga 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema hutan desa atau HD, hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan tanaman rakyat atau HTR, hutan adat atau HA, dan kemitraan kehutanan atau KK. Ya, kegiatan perhutanan sosial di Kalimantan Barat itu hampir semua skema ada, ya, hanya memang lebih dominan hutan desa dan potensi hutan adatnya ini cukup tinggi. Perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat itu sangat baik, bergerak sesuai dengan dinamika keinginan masyarakat. Perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.